Renungan Minggu ke-26 masa biasa tahun A 27 September 2020. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam sehat saudara-saudara terkasih, senyum selalu, berkah dalam. Dan jangan lupa jaga kesehatan kita. Janmo tan kena kiniro, bisa owah gingsir sak wanci-wanci. Apa maknanya ini? Manusia memang sulit ditebak dan bisa berubah setiap saat. Sekarang dia mengatakan ya, nanti mengatakan tidak, atau sebaliknya, sekarang dia mengatakan tidak, nanti mengatakan iya. Nah, namun yang jauh lebih penting adalah semoga perubahan itu perubahan menuju yang baik atau menuju kebaikan, dari tidak baik berubah menjadi baik, atau dari yang baik berubah menjadi lebih baik. Nah, jangan sampai yang sudah baik berubah menjadi buruk. Nanti awas, jangan-jangan lalu masuk IGD. Nah, ini berbahaya. Nah, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, pada dasarnya manusia itu diciptakan baik oleh Tuhan dan diberi oleh Tuhan bekal bermacam-macam agar bisa melaksanakan kebaikan itu dalam kehidupannya. Namun karena manusia sempat menyalahgunakan kebebasannya, maka menjadi buruk. Namun saya yakin bahwa masih tetap ada sisa-sisa kebaikannya, atau sisi-sisi kebaikan dari setiap manusia, meskipun mungkin dia buruk atau tingkah lakunya, tapi ada sisi-sisi baik. Dan Tuhan, syukurlah bahwa Tuhan Sang Pencipta itu memberikan bekal kepada kita, karena Dia begitu baik kepada kita, memberikan bekal kepada kita yang kita sebut suara hati atau hati nurani, suara kebenaran, suara kebaikan yang menuntun kita agar kita berbuat yang baik. Maka manakala kita berbuat kurang baik, kita tidak tentram. Kenapa? Karena dikejar-kejar oleh hati nurani itu yang mungkin mengatakan, ayo kembali kepada yang baik, ojo ngono lho, ojo ngono to, sing apik, dan sebagainya dan seterusnya. Saudara-saudari terkasih, memang ada berjenis-jenis manusia itu. Ada yang bisa cepat merubah sikap karena memang harus demikian, tapi ada yang lamban. Dan kenapa? Karena mungkin terlalu banyak pertimbangan sehingga lamban untuk mengambil langkah, bahkan juga untuk berubah kalau memang harus berubah. Namun saudara-saudara sekalian, ada yang kemudian meskipun lamban tetapi akhirnya bisa. Tapi ada juga orang yang mengambil keputusan dan telah menyatakannya kepada khalayak ramai, kepada orang banyak, namun karena keputusannya, pernyataannya itu menuai kritik-kritik pedas dari orang lain, lalu dia akan menerima kritik itu dan mungkin dia akan bertahan karena memang merasa benar, dan kebenaran itu harus dipertahankan. Namun mungkin juga dia merasakan ada sesuatu yang kurang beres sehingga dia sadar dan lalu mencoba berubah sikapnya. Namun ada juga jenis lain, yaitu yang atos, yang keras, blas, sama sekali tidak mau berubah dan sangat sulit untuk berubah. Meskipun mungkin jelas itu tidak benar, tapi dia ngeyel, ngotot, tetap ini tidak mau berubah.
Lalu banyak orang yang mengatakan wis gawan bayi, atau orang lain mengatakan ya wis lah sing waras ngalah, pasrahke Gusti Allah wae. Apakah memang begitu? Ya, kita coba. Maka marilah saudara-saudaraku yang terkasih, kita jujur. Kita ini masuk jenis manusia yang seperti apa? Kita harus berani jujur. Dalam perumpamaan Injil suci, dalam Injil suci ada perumpamaan yang mengisahkan bahwa ada dua orang anak yang disuruh bapaknya untuk bekerja di kebun anggurnya. Si anak sulung diperintah oleh bapaknya, dia mengatakan, oke bapak, siap, saya melaksanakan. Ya, kata-kata dalam Injil suci tidak seperti itu, tak tambah-tambah. Oke bapak, siap melaksanakan. Namun tidak berangkat, diam saja, mungkin sibuk dengan kepentingannya sendiri. Bisa saja dan sangat mungkin kadang-kadang ada orang yang diminta mengerjakan ini dan itu, lalu dia mengatakan siap, gampang itu, beres, serahkan saja pada saya, dan seterusnya, gampang itu, tidak masalah. Tetapi meneng wae ratu mandang opo-opo, tidak berangkat. Kenapa ya? Ya mungkin karena malas, atau mungkin dia batin, kok aku toh, kan banyak pekerja yang lain dan banyak orang yang lain yang bisa melaksanakan itu, gengsi dong. Atau mungkin membayangkan bahwa dia bakal mengalami capek, merasakan capek, berat, dan sehingga tidak jadi berangkat. Ditunggu-tunggu tetapi tidak ada kenyataannya. Buat program yang telah disetujui semuanya, anggaran tersedia, tetapi tidak pernah terwujud. Sampai tahun berikut program itu muncul lagi. Mungkin memang belum bisa terlaksana karena banyak kendala atau ini dan itu, atau mungkin karena gegeden empyak kurang cagak. Tegese apa? Banyak rencana namun miskin penopangnya. Atau karena rencana atau programnya tidak begitu real, tidak menyentuh kebutuhan atau membuat bingung masyarakat atau umat. Berdiskusi bertele-tele dan membangun niat untuk melaksanakan pelayanan murah hati dengan berbagai teori yang aduhai, tapi prakteknya mencanangkan perhatian kepada KLMTD, namun ujung-ujungnya cuma sebatas slogan saja, dan saudara-saudari KLMTD tetap merana dan sebagainya. Nah, ini anak sulung kira-kira penjabarannya seperti itu. Lalu bagaimana si anak bungsu? Dia menjawab, no, tidak mau. Oke, males. Itu tambahan saya loh ya. Dia hanya mengatakan tidak mau. Namun akhirnya menyesal dan berangkat. Mungkin pada waktu dia menjawab pegah tadi, tidak mau tadi, dia membayangkan berat, bakal capek, atau ada dalam hatinya juga mungkin ada sedikit gengsi pada dia, sehingga dia mengatakan tidak mau. Mungkin juga karena malas, namun mungkin kemudian dia berkata dalam hatinya, mungkin loh ini ya, kira-kira saja, mengapa aku tidak mau? Padahal aku dipercaya oleh Bapak bekerja sama dengan Bapak, dan hasilnya nanti toh juga untuk seluruh anggota keluarga. Semua akan menikmatinya. Mengapa aku tidak mau toh? Nah, pemikiran ini membuat dia menyesal dan bertobat serta berubah sikap, dan akhirnya dia berangkat kerja. Kesadaran akan tanggung jawab demi kepentingan bersama lebih kuat dibanding hanya berpihak pada kepentingan diri sendiri.
Jadi sekali lagi, kesadaran akan tanggung jawab demi kepentingan bersama lebih kuat daripada hanya berpihak pada kepentingan diri sendiri. Orang seperti ini siap capek, siap kotor, siap berkorban demi kepentingan bersama. Orang seperti ini biasanya banyak diam, tidak sidik-sidik membuat status, diam, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Orang seperti ini lebih tahan uji menghadapi berbagai macam situasi atau sikap macam-macam dari orang lain. Kala dipuji, dia tidak menjadi tinggi hati. Kala dicela, dia tidak undur diri. Pelayanan murah hati bukan merupakan teori, namun sebuah praksis yang terus ditekuninya. Dia masih banyak keutamaan yang lain yang muncul dari pertobatannya. Lalu apa kuncinya? Sikap apa yang perlu dimiliki? Sederhana, 2 kata, rendah hati dan terbuka. Sederhana, tapi prakteknya tidak cukup sederhana. Rendah hati dan terbuka. Dengan sangat jelas Paulus menyampaikan hal ini kepada umat Filipi yang dilanda pertengkaran karena gengsi. Dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 3-4 dalam bacaan kedua hari ini. Dan Kristus teladan utamanya. Kenapa? Kristus tidak gegeki itu mempertahankan kesetaraan dengan Allah, tetapi merendahkan diri menjadi hamba dan setia sampai wafat. Wah, begitu ya? Iya. Tetapi kalau kita tidak usah disalib, karena yang memanggul, kita hanya memanggul salib, membantu Yesus yang memanggul salib. Cukup manggul salib saja, seperti Simon Kirene. Ya, manggul salib itu pada awalnya Simon Kirene sungkan, mungkin karena dia capek pulang dari ladang, namun kemudian merasakan kenikmatan salib Yesus. Sakjeke urip nderek Gusti, selaras dengan panggilan kita masing-masing yang harus dihayati demi kepentingan bersama. Saya ulangi saudara-saudari terkasih, sakjeke urip nderek Gusti, selaras dengan panggilan kita masing-masing yang harus dihayati demi kepentingan bersama. Abot enteng kudu dilakoni. Ya bagaimana tidak, jerwis podo wani janji. Ya janji baptis, ya janji imamat, ya janji perkawinan, ya janji atau sumpah jabatan, dan janji-janji yang lain. Nah, kata orang, janji itu hutang. Maka kalau hutang harus disaur, harus dibayar. Nah, kalau hutang sama Gusti, pundate kapan ya? Lelunas kapan ya? Ya, sok yen wis ditimbali Gusti, bali menyang asale, itu pundate. Nah, dalam kerangka besar, perumpamaan itu sebetulnya ditujukan kepada bangsa terpilih. Oleh Yesus, bangsa terpilih diumpamakan sebagai si anak sulung yang menjawab, ya oke Bapak, namun tidak berbuat apa-apa dan bahkan keras kepala, beguguk ngutawaton, menyalahgunakan kebebasan serta membelokkan panggilan sucinya yang mestinya berkarya demi keselamatan umat manusia seluruhnya, namun menjadi oportunis, golek senenge dhewe dan cuma cari untungnya sendiri dengan merugikan begitu banyak umat Allah, membuat peraturan yang daki-daki tetapi mereka sendiri tidak melakukannya.
Bukan hanya itu, malah mereka memusuhi sang pembawa selamat. Jadi salah kedaden. Sedang bangsa-bangsa lain diumpamakan si anak bungsu yang berkata tidak mau, namun hatinya terbuka pada ajaan Tuhan lewat sentilan-sentilan Yesus pada bangsa terpilih. Yesus nabok nyilih tangan, nabok wong Israel nyilih tangane wong kafir, nabok wong kafir nyilih tangane wong Israel. Itu kebiasaan orang Israel, orang bangsa terpilih. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi dan kemudian orang-orang kafir tadi yang dianggap kafir tadi bertobat dan menjadi pelaku sabda Injili. Dulunya kafir lalu berubah menjadi musafir di jalan Allah, jalan keselamatan. Sedang bangsa terpilih yang dulunya terpanggil menjadi musafir di jalan Allah tetapi malah berbelok arah. Maka saudara-saudariku terkasih, ayo berubah dan berubah menjadi baik, menjadi lebih baik. Itulah pertobatan sejati, karena memang hidup itu pertobatan yang tak kunjung henti sampai tumekaning janji, artinya sampai mati. Maka saudara-saudari terkasih, mengakhiri renungan ini, marilah kita dengarkan nubuat Yehezkiel. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saya ulangi lagi nubuat Yehezkiel ini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, senyum selalu, berkah dalam, matur nuwun. Mbayat 27 September 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat.